binari ya, apalagi mentalnya udah tahan banting banget, gue yakin ini kalian terjun di kripto ini sambil tutup mata pun slow gitu loh ya. Gue yakin sih seperti itu karena mental kita udah di apa ya namanya, dibanting, dihancurkan di binari. Kita masuk ke sini sih udah simple banget sih, ini nggak terlalu ekstrim menurut gua, tapi ya itu tetap ini mengandung resiko gitu. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Jadi di video kali ini ya, seperti biasa gue bakal lanjutin lagi nih pembahasan kita tentang trading kripto ini gimana ya. Karena kemarin gue udah bikin tuh pemahaman dasarnya, basicnya, dan tata caranya atau pengertiannya lah ya tentang trading kripto itu bagaimana sistemnya. Buat pemula ini khususnya karena kita mulai dari nol banget, jadi nggak langsung ke yang ribet-ribet, kita pemahaman dasar dulu. Dan di video kali ini gue bakal tetap membahas tentang yang paling dasar banget tentang secret trading crypto ini, biar kalian tuh pelan-pelan gitu ya, belajarnya pelan-pelan dari nol banget nih sampai kalian paham semuanya ya. Jadi jangan langsung nyemplung terjun langsung dari 1 ke 6 gitu loh ya. Jadi kita pelan-pelan 0 1 2 3 4, jadi pelan-pelan biar paham lah ya. Jangan sampai terjebak di seperti yang lain-lain gitu. Asal kalau langsung tahu oh ini bisa untung ya udah gua nyemplung plung. Ya, ketika rugi ya aduh gimana dong ini gitu loh ya. Jadi kita harus hati-hati banget apalagi tentang keuangan gitu loh ya. Jadi ini masih tetap dasar, bro. Kemarin kita udah membahas secara rinci, secara simpel lah gue jelaskan gimana sistem trading di kripto ini. Nah, kali ini masih tetap dasar. Jadi di sini gue mau membahas tentang gimana caranya gitu loh ya, bukan gimana caranya tapi apa aja yang harus kita pahami, apa aja yang harus kita ketahui ya ketika kita mau masuk ke bidang ini, mau melakukan di bidang ini, mau terjun di dunia trading kripto ini. Apa aja yang harus kita ketahui, kita pahami, kita kuasai gitu loh ya. Jadi ada beberapa faktor sih sebenarnya, cuman gua ngambil yang mungkin penting banget yang harus kita ketahui, yaitu adalah yang pertama mungkin money management. Itu pasti itu harus ya di sebuah bidang apapun. Money management itu penting, dan kalian juga pasti yang udah yang ngikutin gua itu kan tahu gitu tentang money management, apalagi yang di binari itu ya. Ini juga harus pakai money management, bro ya. Secara detailnya ya kalian tahu lah ya money management itu gimana gitu, bro. Jadi tetap ya bro ya, ini mengandung resiko. Jangan kalian punya uang segini masukin semuanya ke trading crypto, jangan. Tetap dijaga gitu berapa persen kalian mau mengambil keuntungannya atau mempertradingkannya gitu. Harus dibagi rata, diperhitungkan secara matang. Money management itu penting, dan gua rasa sih ketika kalian udah memahami benar-benar di money management di binari ya, apalagi mentalnya udah tahan banting banget, gue yakin ini kalian terjun di kripto ini sambil tutup mata pun slow gitu loh ya. Gue yakin sih seperti itu karena mental kita udah di apa ya namanya, dibanting, dihancurkan di binari. Kita masuk ke sini sih udah simple banget sih, ini nggak terlalu ekstrim menurut gue, tapi ya itu tetap ini mengandung resiko gitu. Kalian harus pahami dulu money management. Terus yang pertama itu money management ya. Yang kedua itu di pengetahuan dasar pola candlestick. Ini masih dipakai di kripto ini, trading kripto ini masih dipakai si pola candlestick ini. Semua lah ya, semua aset yang bergerak berdasarkan pola candlestick, yang dibentuk oleh pola candlestick itu pasti semuanya harus kita kuasai, harus kita tahu gitu loh ya. Di sini juga masih dipakai, dan ini dipakai banget gitu lah. Ada hammer, ada shooting star, ada maruboju atau apapun itu masih tetap digunakan. Kalian harus pahami dulu itu tentang pola candlestick. Secara detailnya ya itu tadi gue nggak terlalu expert di bidang ini, jadi kalian bisa cari tahu ya di yang lain ya. Gua rasa sih yang kalian udah pernah trading di binari paham lah ya, dan ini masih bisa digunakan, bro. Ini pengetahuan dasar. Kalau misalkan masalah pola candlestick ini masih bisa digunakan gitu loh ya, ilmu pola candlestick ini di trading crypto ini.
Terus yang ketiga adalah, nah ini mungkin baru, yaitu adalah chart pattern ya, atau pola grafik. Nah ya, karena mungkin di binary itu kita singkat dengan mengandalkan pola candlestick kan, ada ekornya panjang, ada bodinya panjang di bawah, ekornya panjang di atas gitu ya. Kalau misalkan di kripto ini agak sedikit lebih panjang, kita bisa menggunakan yang namanya ilmu chart pattern ya, atau sekumpulan pola candlestick yang dibentuk ya berdasarkan satu periode tertentu. Misalkan contohnya ya seperti ini, jadi naik turun naik turun naik turun gini, terus naik turun zigzag gini, apa namanya, terus zigzag gitu. Pokoknya itu harus kalian pahami dulu ya, itu kalian harus cari tahu dulu gitu loh tentang pola grafik tersebut, chart patternnya itu. Mungkin ini hal baru di kalian, kalau misalnya kalian di binary kan nggak terlalu memahami itu ya. Jadi itu penting. Terus yang ketiga itu ya, kedua, ketiga, keempat itu berarti support resisten. Support resisten juga adalah unsur yang cukup krusial, cukup paling penting lagi, apalagi di spot trading kayak gini ya, di Indodax gitu loh ya. Support resisten karena itu intinya gitu loh ya. Harga jual dan beli itu adanya di support dan resisten ya. Jadi support itu kan yang di bawah nih, titik terendah, resisten itu titik teratas, titik tertinggi. Nah berarti kan kita harus mengetahui dulu support resistennya ada di mana. Kita beli di support, kita jual di resisten. Kita beli di support, kita jual di resisten. Sesimpelnya itu ya, sesimpel itu, simpelnya seperti itu gitu loh ya. Ini gampang banget gitu loh kalau misalnya kalian udah tahu pola-polanya, cara-caranya seperti itu ya. Terus ke 1, 2, 3, 4 atau berapa ya tadi ya, gue lupa. Apalagi ke nextnya lah ya, nextnya itu. Nah ini juga nggak ada di trading binary ya, yaitu fundamental news ya, atau berita ya. Karena si Bitcoin ini, bukan si Bitcoin, si cryptocurrency ini sangat sensitif terhadap berita-berita yang beredar di luar sana gitu. Ini bisa mempengaruhi dia bakalan naik atau turunnya, tergantung ya berita juga gitu loh ya. Apakah ada berita apa ini bakal mempengaruhi banget si market ini. Jadi kalian nggak cuman di teknikal ya, teknikal tentang pola candlestick, chart pattern, gimana support resistennya, tapi kalian harus paham juga, apalagi untuk trading jangka panjang gitu, fundamentalnya, beritanya di luar lagi apa sih, lagi yang rame ini, apakah ini bakal mempengaruhi si Bitcoin ini turun, atau si koin yang kalian tradingkan ini turun atau naik. Ini sangat penting banget yang kalian harus tahu, cari tahu gitu tentang fundamentalnya. Oke. Terus yang terakhir adalah udah sih ya, apalagi gitu loh ya, banyak juga sih sebenarnya, cuman yang paling penting yaitu yang tadi gue sebutkan. Dan mungkin gue tambahan lagi bahwa realistis lah ya, realistis tetap ya, karena gue di binary juga mengambil metode itu realistis. Kita di sini juga pakai metode realistis gitu ya. Jadi tetap bro ya, nggak ada yang bisa dapat uang banyak di ini, apalagi dengan cara cepet gitu loh ya, nggak ada sama sekali. Jadi tetap perharinya itu kalian harus realistis. Misalkan kalian punya modal sekian, 1 juta, kalian mau trading nih di kripto ini ya, kalian nyari profitnya 1 atau 5% lah ya, 3-5% seperti bisa perharinya, itu bisa gitu loh ya. Dikali beberapa hari udah berapa, dan tentukan juga stop lossnya, jangan sampai 1 juta itu udahlah pokoknya mau habis lah ya, 1 juta enggak gitu loh ya. Pakai stop loss, misalkan kalian trading di 1 juta, kalian nyari profit 5%, kalian stop lossnya di 10% atau 5% juga gak apa-apa, 1:1 atau 1:2 terserah kalian gitu. Dan udah gitu loh ya, jangan terlalu bermuluk-muluk ketika kalian mau trading di kripto ini, mau hasilnya gede banget, enggak gitu juga gitulah. Dan di kripto ini bro ya, ada 2 jenis metode trading atau apa ya gua manggilnya, pokoknya ini ini termasuk ke spot trading, dan ada lagi satu lagi yaitu future ya, future gitu loh, future trading kripto. Ini sama seperti forex dan binary gitulah ya. Jadi kalau misalkan di spot trading ini, kalau misalkan marketnya turun kita rugi gitu loh ya. Kalau marketnya turun itu kita rugi, kita untung ketika market itu naik. Tapi kalau di future ya, ketika si market itu turun,
kita juga bisa ngambil keuntungan dari sana ya, ketika kita menganalisa bahwa mengambil kesimpulan bahwa oh ini market ini si Bitcoin ini bakalan turun nih, ya udahlah turun bisa nih. Itu bisa untung dari ketika market itu turun ya, naik bisa, turun bisa, itu bisa gitu loh ya. Jadi mungkin nanti next gua bakal bahas itu tentang si trading future ya, ngomongnya gimana, future gitu, future bro ya. Ya itu seru ya, itu bisa seru nih, sama seperti binary atau mungkin forex, itu lebih seru lah. Kalau misalkan ini kan kita harus mengharapkan dia naik baru kita untung. Kalau di itu kayak Binance gitu atau toko kripto atau apapun itu, ketika market itu turun kita juga bisa untung gitu loh. Beda ini kalau misalkan si Indodax ini spot trading gitu ya. Jadi itulah intinya ya bro ya. Udah berapa menit nih? Mungkin nanti next gua bakal bahas tentang si trading itu, entah di mana platformnya, brokernya yang mana, gua nanti bakal cari yang terbaik buat kalian semuanya, gitulah pokoknya ya. Jadi mungkin next pembahasannya kita naik level ke future trading bro ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton nih. Jadi untuk video kali ini gitu aja tentang pembahasan yang tadi gua jelaskan, dan nanti next kita bakal lebih naik level. Oke, pelan-pelan bro ya, pelan-pelan, butuh proses tetap ya. Jangan langsung terburu-buru baru 1, 2 langsung ke 6 gitu. Jadi kita harus tahu gitu, satunya gimana, duanya gimana, tiganya gimana, empatnya gimana. Pelan-pelan biar paham lah ya dasar-dasarnya gitu. Biar kita nyemplung itu ya kita udah tahu gitu loh ya, basic-basicnya seperti apa. Jangan sampai yang udah gitu ya baru naik gitu, naik ini turun, naik turun, udah gua nyemplung, gua tradingkan sebuah aset yang ada di hidup gua masukkan semuanya ke situ. Ketika rugi ya kita menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita harus pelan-pelan ya, ambil pelajarannya dari kejadian-kejadian yang terjadi saat ini bro ya. Jadi gitu, terima kasih, dan ya udahlah ya, semoga kalian semuanya sehat, profit selalu tentunya. Thank you bro ya, di subscribe biar kalian juga mengikuti apa aja sih yang sekarang kita lagi jalankan gitu. Ya thank you bro, gila.